گروهی که ما هستیم خب به هر حال قطر قهرمان دو دوره قبل سرمایه گذاری کرده. لیگش هم لیگ خیلی معتبری. ازبکستان یکی از تیمایی که در تیمای پایه و نتایجی که به دست آورده و تیم بزرگاش نشون داده که قدرت‌های Qatar selalu bikin ulah saat Iran muak dan berkata tirulah Indonesia, Indonesia negara yang harmonis, penuh cinta kasih, maka tirulah Indonesia. Ya, timnas Qatar memang menjadi negara yang termasuk daftar elit usai juara Piala Asia beruntun. Bahkan tak banyak yang menyebut bahwa mereka adalah rajanya Asia kali ini. Namun dari itu semua banyak yang menilai bahwa Qatar hanyalah sebuah tim yang hanya mengandalkan finansial negara untuk mendapatkan semua termasuk menjuarai Piala Asia. Tentu saja banyak hal-hal yang bersifat kontroversi pada saat banyak yang menganggap bahwa Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 melalui tajirnya finansial yang ia pakai untuk menyuap. Lalu gilanya lagi, Qatar menggelar Piala Dunia U-17 dalam setahun sekali mulai dari 2025 sampai 2029. Dan saat termasuk bermain melawan Qatar, maka negara itu harus siap-siap terkena imbas kecurangan yang mereka pakai seperti pada level Piala Asia di senior ataupun U-23. Seperti dikutip dari jurnalis Nahwal Lanzon, di mana ia menyebut bahwa salah satu pemain timnas Iran yang bernama Amin Hasbafi secara langsung diputus kontraknya oleh salah satu tim di Liga Qatar karena ia menolak tawaran untuk dinaturalisasi kewarganegaraan Qatar. Dari semua itu beragam kecaman diterima oleh Qatar yang selalu mengandalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan tanpa memandang pihak lain. Karena kita tahu Amin Hasbafi adalah pemain timnas dari Iran yang menjadi salah satu bek terbaik di Iran yang digadang-gadang akan mempunyai masa depan yang cerah bersama Iran, malah mau diambil begitu saja oleh timnas Qatar. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Qatar ini sangat keterlaluan karena mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan cara mereka, yaitu dengan uang. Mari kita disimak lantas bagaimanakah cerita selanjutnya. Ya, hasil drawing kualifikasi Piala Dunia round ketiga setelah resmi dimulai, di mana awal pertandingan akan digelar pada September nanti. Namun sekali lagi tak habis pikir bahwa Qatar telah dianggap melakukan hal yang memalukan negaranya sendiri karena semena-mena melakukan segala cara di dunia sepak bola. Di mana kita memang mengakui bahwa tajirnya Qatar memang telah diakui di seluruh dunia. Namun bagaimanapun bukan berarti mereka dengan seenaknya melakukan sepihak dengan target karena mempunyai finansial yang banyak. Masih ingatkah kalian dengan menunjukkan hasil drawing tuan rumah Piala Dunia 2022 di Qatar yang menjadi perbincangan karena dianggap melakukan suap? Tak terlebih dari itu, Qatar juga jadi tuan rumah pada Piala Asia 2023 yang lalu. Dan Qatar juga menjadi pusat perhatian setelah ditunjuk dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 mulai tahun 2025 sampai 2029. Bukan hanya termasuk di dalamnya, permainan mereka saat bertanding juga menimbulkan banyak hal-hal kotor mulai dari kinerja wasit yang dianggap sangat berat sebelah dan merugikan lawan dari Qatar sendiri. Sehingga Qatar bisa menjadi juara pada Piala Asia 2023 yang lalu. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi bahwa Qatar tidak ada henti-hentinya untuk berbuat hal aneh dengan banyaknya uang yang mereka pakai untuk berbuat curang. Hal ganjil dalam pertandingan juga mereka pakai kalau menghadapi lawannya agar memenangkan pertandingan. Negara-negara seperti Indonesia, Iran, India dan Jordania adalah beberapa tim yang pernah dirugikan oleh timnas Qatar. Dari semua itu mungkin yang paling mayoroti perhatian khusus adalah Iran. Selain telah di semifinal Piala Asia kemarin di mana Iran merasa bahwa Qatar ini sangatlah licik.
Seperti yang dikutip dari jurnalis ternama Nahwal Lanzon yang mau jemput bahwa salah satu pemain Qatar Hasbafi diputus kontraknya secara sepihak oleh salah satu tim di Liga Qatar. Di mana salah satu penyebabnya adalah Hasbafi menolak tawaran dari Qatar untuk pindah menjadi warga negara Qatar. Diketahui harga Hasbafi menolak puluhan juta dolar. Karena mereka tahu bahwa di timnas Iran Hasbafi menjadi salah satu aset penting bagi sepak bola Iran, ia memang menjadi andalan utama di timnas Iran. Dengan melihat Hasbafi mempunyai mimpi yang mentereng di masa yang akan datang, Qatar mencoba untuk menyogoknya dan Hasbafi menolaknya. Dan harus rela jika kontraknya diputus oleh salah satu tim di Liga Qatar dan saat ini telah pulang ke negaranya Iran untuk bergabung dengan klub di sana. Ya, dari ajakan licik Qatar ke Hasbafi sendiri menimbulkan beragam kecam dari negara-negara Asia lainnya. Di mana negara Asia memegang bahwa Qatar melakukan proses naturalisasi pemain karena diiming-imingi sejumlah uang yang akan mereka dapatkan setelah mereka mendapatkan kontrak dan bergabung bersama timnas Qatar. Akan tetapi kami selalu kepada Amin Hasbawi yang sangat cinta kepada negara asalnya Iran. Yang sangat cinta kepada negaranya dan menurutnya kecintaan kepada negaranya sangatlah jauh dari sebatas uang yang hanya bisa dinikmati di dunia saja. Bagi Iran harga diri adalah yang utama dan menurutnya Hasbafi juga akan menjadi aset penting yang sangat berharga di timnas Iran ke depannya. Dengan usia yang masih 21 tahun yang menjadi jenderal lini belakang timnas Iran akan diproyeksi menjadi pemain terbaik di Iran pada masa yang akan datang. Ya, dengan penolakan dari Hasbafi sendiri yang dibujuk untuk dinaturalisasi ke timnas Qatar mengungkapkan bahwa tak semua bisa dibeli dengan uang. Ya, termasuk dengan cara menaturalisasi pemain. Dan pihak Iran menilai bahwa jika ingin melakukan naturalisasi maka tirulah Indonesia, di mana mereka memiliki garis keturunan yang jelas dan bahkan para pemain keturunan yang kebanyakan memang dari dirinya sendiri sangat ingin untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Mereka benar-benar tulus memberikan segala apa yang mereka miliki demi membela Indonesia tanpa diiming-imingi uang. Dan hal itu juga disampaikan oleh Pak Erik jika para pemain keturunan itu memang tulus ingin membela tanah leluhurnya sendiri Indonesia. Karena mereka ingat dengan leluhur mereka yang telah mendidik mereka sehingga besar sampai saat ini. Memang naturalisasi pemain untuk menjadi warga negara kita telah banyak dilakukan oleh negara-negara modern. Namun bukan berarti seperti Qatar yang selalu mengupayakan segala cara dengan uang untuk menggapai sesuatu yang mereka inginkan tanpa melihat sikon yang ada. Dan kali ini lihat kan banyak negara yang menghujat lantaran mereka banyak menimbulkan kericuhan dan dianggap licik dalam bersinergi di dunia sepak bola.